Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah kamu dan dia bisa bersama lagi ya. Kita akan cek bareng-bareng energi di hari yang kamu fokuskan. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Sagittarius, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Sagittarius, apakah kamu dan dia bisa bersama lagi ya? Fokuskan dia yang ada dalam pikiranmu sekarang ya. Kita akan cek energinya. Ya mungkin kalian memang sudah tidak bersama dan kamu ingin tahu apakah kamu dan dia bisa kembali lagi. Entah itu mantan, pasangan kamu yang lagi marah-marahan, atau teman kamu yang kamu dan dia belum kesampaian untuk bersama karena adanya perbedaan ya. Ada Two of Cups, ada Six of Pentacle, ada Seven of Wands, ada Seven of Cups, ada Four of Cups, ada Ace of Swords, Eight of Swords, Six of Swords, The Strength, Three of Cups ya. Under the deck ada the Chariot. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius ya. Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Pisces, ada Virgo, ada Leo, ada Aquarius ya, ada juga Cancer, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Saat ini terlihat masih ada koneksi antara kamu dan dia ya. Dan koneksi itu semakin hari semakin menguat dan melekat gitu ya. Tapi mungkin di sini ya keadaan ini tuh tidak membuat kamu tenang karena keadaannya ya kamu dan dia ini sudah terpisah gitu ya. Sudah terpisah dan udah kayak saling lupain satu sama lain, tapi itu hanya yang terlihat ya. Dan yang sebenarnya terjadi, energinya dia di sana itu masih mempertimbangkan ya apakah dia harus menunjukkan kerinduannya ke kamu supaya kamu tahu dan sadar bahwa dia di sana masih mengharap kamu, atau dia harus bersikap stagnan karena menurut dia ya percuma gitu ya, nggak ada harapan gitu ya. Dia di sana dilema, dia di sana kayak bingung ya, dia di sana kayak ngerasa bahwa ya kamunya itu tidak akan bisa ngasih dia kesempatan dan peluang gitu ya. Dia di sana itu kayak nggak percaya diri dan insecure ya, karena selama ini tuh ya dia udah punya banyak salah sama kamu, punya banyak apa ya, sering ngecewain kamu gitu ya. Jadi dia itu nggak percaya diri ketika dia mendekat ke kamu lagi, karena ya pasti kamunya aja nggak akan bisa nerima dia gitu, nggak akan mendengarkan apa pembelaan dia dan nggak akan nerima dia lagi gitu ya. Itu pemikiran dia di sana, dan pemikiran itu sangat wajar ya ketika memang seseorang yang dia sayang yaitu kamu itu ya kayak terlihat udah happy dengan hidupmu sendiri gitu. Dan mungkin di sini apa yang dia rasakan tentang kamu ya, kamu pasif, kamu cuek, kamu itu kayak udah betul-betul berubah, udah betul-betul kayak ngelupain dia. Itu semua hanya pendapat dia, dan sebenarnya di sini tuh ya nyatanya kamu di sini tuh masih kepo gitu. Ya masih kepo dengan keadaan hubungan kalian ya. Dan di sini kamu tuh sangat bertanya-tanya sendiri, ya apakah kamu dan dia bisa bersama meskipun keadaan sudah terbengkalai seperti ini gitu. Kalau ditanyakan tentang kebersamaan lagi, harapan itu masih ada ya. Terlihat jelas harapan dia dan harapan kamu itu masih menyatu gitu. Masih sama ya, mirror ya. Tapi kalau tentang potensi, apakah bisa bersama lagi? Ya di sini memang harus ada ego yang diturunin kalau memang masih saling berharap untuk bersama lagi ya. Apalagi dia di sana itu kayak gengsi banget untuk mendahului atau menyapa ya, mendahului komunikasi atau menyapa kamu gitu ya.
Ya itu tadi, karena dia insecure ya, karena dia nggak percaya diri gitu. Itu sebabnya dia itu ya pengennya kamu dulu yang memberi kode, pengennya kamu dulu yang mungkin mendahului gitu. Jadi sama-sama kayak menunggu ya, sama-sama berharap dan nggak melakukan apa-apa ya, dan nggak ada pergerakan apa-apa ya, jadinya ya begini ya, berputar-putar di siklus yang masih seperti ini terus gitu ya, karena kalian nggak ada yang mau berpikir untuk mengalah gitu ya. Dan di sini sebenarnya yang menjadi pokok masalah antara kamu dan dia adalah salah paham ya, kesalahpahaman. Jadi sebenarnya kalau diomongkan baik-baik secara dewasa gitu ya, ya pasti akan nemuin jalan keluar, nih titik temu dan apa ya, solusi gitu. Tapi karena kalian saling kayak mentingin ego kalian masing-masing, jadinya ya terbengkalai seperti ini. Hanya bisa saling memantau, maksudnya saling memantau satu sama lain, mengharap tapi nggak ada pergerakan. Ya percuma. Hubungan ini juga nggak akan stagnan seperti ini dan seterusnya akan seperti ini gitu. Ya. Jadi kamu di sini tuh harus lebih kayak caramu berpikir tuh harus lebih pandai gitu loh. Bagaimana harus kamu bertindak ketika keadaan seperti ini. Dan aku tahu koneksi ini masih ada, masih melekat ya. Cuman memang gak ada keterbukaan ya solusinya bagaimana, kayak kamu itu harus bisa apa ya, mengontrol diri kamu supaya bisa nemuin jalan gitu ya, nemuin jalan yang betul-betul pada akhirnya nanti akan membawa keberuntungan untuk kamu. Yang awalnya mungkin kamu dan dia nggak akan bisa bersama, yang pada akhirnya nanti akan bisa bersama lagi gitu loh ya. Dan di sini sarannya dari saya untuk kalian para Sagittarius yang resonate dengan pembacaan ini ya ikuti intuisimu, itu sangat penting ya, ikuti intuisi. Dan kalaupun kamu ngerasa bahwa ya kamu dan dia bisa bersama lagi, ya optimis saja gitu ya, perbaiki kesalahan, perbaiki keadaan. Karena kalau kita hanya duduk manis, semua keadaan akan terbengkalai, semua keadaan akan menjadi tidak stabil gitu ya. Jadi kita juga harus berusaha bagaimana caranya ya kita membuat keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga apa yang menjadi pembacaan ini bisa kalian jadikan pelajaran ya, dan bisa kalian buka untuk apa ya, solusi gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.